intrinsik dan ekstrinsik dari novel Kemarau karya Aan Nafis. Baiklah, akan kita mulai dengan unsur intrinsik. Nah, di dalam intrinsik terdapat 5 unsur. Yang pertama ada tema, yang kedua ada tokoh dan penempatan, yang ketiga ada alur, yang keempat ada latar, dan yang kelima ada sudut pandang. Nah, sekarang kita akan membahas tema dari novel Kemarau karya Aan Nafis. Nah, tema yang diangkat pada novel ini yaitu tentang pentingnya usaha untuk mencapai sesuatu serta hubungan masyarakat yang ada di sana dengan sesamanya. Juga, isi cerita ini menggambarkan tokoh utama yang taat beragama dan rajin mengubah untuk pola pikir masyarakat yang ada di kampung tersebut untuk lebih berusaha serta berikhtiar. Nah, dapat kita lihat pada kutipan berikut ini, ketika salah satu tokoh mengatakan ia ingin memperbaiki cara hidup orang di kampung itu agar mencapai taraf yang lebih baik, sesuai dengan zaman Indonesia yang telah merdeka dan berdaulat dan dapat mengurusi dirinya sendiri. Nah, ia yang dimaksud di sini adalah tokoh utama. Jadi, memang benar isi cerita ini menggambarkan tokoh utama yang taat beragama dan rajin mencoba untuk mengubah pola pikir masyarakat yang ada di kampung tersebut untuk menjadi lebih berusaha dan berikhtiar. Selanjutnya yaitu tentang tokoh atau penokohan. Yang pertama ada Sutan Duano. Sutan Duano adalah tokoh utama dalam novel ini. Ia adalah orang yang taat beragama tersebut dan juga orang yang rajin serta bijaksana. Karakter Sutan Duano ini dapat dibuktikan dalam kutipan berikut ini. Siapa pula yang tak setuju dengan Sutan Duano? Selain dia alim, pandai bergaul, baik hatinya, rajin pula bekerja, sedang kerbau untuk perancas sawah, mau orang membelinya sampai kerbau rupiah. Kutipan tersebut menjelaskan bahwa Sutan Duano adalah orang yang taat agama, rajin dan bijaksana. Nah, tokoh yang kedua ada Gudam. Gudam adalah orang yang berani, terlalu percaya diri, dan juga mudah terpengaruh. Seperti pada kutipan berikut. Bunyi beker kuno itu kembali lagi kentara. Napas Gudam jadi sesak. Ia tahu ia ditolak oleh Sutan Duano secara halus. Dan ia merasa sangat malu. Malu pada dirinya yang tidak berperasaan, yang telah begitu berani menawarkan kehormatannya kepada laki-laki tua yang tidak menyukainya. Ditahannya sekuat hatinya tangis yang akan terjatuh. Disesalinya dirinya yang telah terpengaruh oleh percakapan Acin beberapa hari yang lalu, yang menceritakan bahwa Sutan Duano yang mau membawanya ikut ke Surabaya. Kutipan di atas menjelaskan bahwa Gudam adalah perempuan yang berani, percaya diri, dan juga mudah terpengaruh. Nah, tokoh yang ketiga ada Acin. Acin adalah anak yang patuh akan setiap perkataan orang tuanya. Seperti pada kutipan berikut, kalau kau sudah besar kelak, kau harus ingat kata-kata Bapak. Kalau di hatimu disakiti orang, jangan ambil tindakan segera. Pikir dulu. Sudah dipikir, pikir lagi. Yang dipikirkan apa ada gunanya kita marah itu apa tidak? Mau kau mengingat apa yang kukatakan ini? Ya, kalau Bapak yang bilang, Acin tentu mau, jawab Acin. Kutipan di atas selaras dengan apa yang dipaparkan dengan diksi tersebut. Nah, yang ketiga ada alur. Alur pada novel kebanyakan campuran. Jadi plot ceritanya sebagian maju, tapi ada juga yang mundur, yaitu kembali ke masa lalu. Alur ini memiliki pengaruh dan memberikan cerita terkesan kompleks. Pada prosesnya, alur diawali dengan eksposisi atau pengenalan, lalu masuk pada konflik, terus peningkatan konflik, lalu puncak, terus penurunan, sampai akhir atau penyelesaian. Alur cerita dalam novel Kemarau ini menceritakan alur maju, karena cerita dalam novel ini dibahas dari awal Sutan Duano datang ke desa sampai akhirnya tujuan kedatangan Sutan Duano ke desa tersebut tercapai sedikit demi sedikit. Nah, unsur intrinsik yang keempat ada latar. Yang meliputi latar pada sebuah novel adalah latar tempat dan latar waktu. Penggambaran latar cerita secara mendetail lebih baik karena cerita lebih mudah untuk dipahami dan membantu imajinasi para pembacanya. Yang pertama yaitu latar tempat. Latar tempat yang ada pada novel Kemarau yaitu ada di surau, seperti pada kutipan Wali Negari mengizinkannya mendiami sebuah surau
tinggal yang telah lapuk dan tersia-sia. Yang kedua ada di Makassar. Seperti pada kutipan, di Makassar ia berjumpa Haji Tumbijo. Latar waktu yaitu ada senja. Seperti pada kutipan, waktu itu hari menjelang senja. Sultan Duano duduk terengah di pematang. Yang kedua ada di malam hari. Semalam malam Sultan Duano gelisah di pembaringannya. Yang ketiga ada sesudah zuhur. Waktu itu surat datang. Sultan Duano kembali ke ladangnya sesudah zuhur. Nah, selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Yang kedua, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Yang ketiga, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Yang keempat, sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Nah, di dalam sudut pandang dalam novel Kemarau karya A.A. Nafis adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Dapat dibuktikan dalam kutipan berikut. Hanya seorang petani saja yang berbuat lain. Ia seorang laki-laki sekitar 50 tahun, badannya kekar dan tampan. Orangnya bersegi empat sebagai kotak dengan kulitnya yang hitam oleh bakaran matahari. Pada ketika benar-benar tak mengalirkan air lagi, sawah-sawah sudah mulai menguning. Diambilnya sekerat bambu, lalu disandangnya di dalam kedua bambu itu. Kemudian diambil air ke danau dan ditumpahkannya ke sawahnya. Ia mulai dari subuh dan berhenti pada jam 9 pagi, kemudian dilanjutkan setelah asar dan berhenti pada waktu asar. Laki-laki itu bernama Sultan Duano. Nah, itulah unsur intrinsik dalam novel Kemarau karya A.A. Nafis. Selanjutnya kita akan ke unsur ekstrinsik dalam novel Kemarau karya A.A. Nafis dalam kaitannya nilai-nilai sosial. Novel Kemarau karya A.A. Nafis menceritakan tentang seorang laki-laki berumur 50 tahun yang datang ke sebuah perkampungan untuk merubah pola pikir masyarakat dan juga taraf kehidupan masyarakat di kampung yang ada di sana. Laki-laki itu bernama Sultan Duano. Sultan Duano berusaha untuk merubah pola pikir masyarakat yang telah membungkuk. Masyarakat yang selalu berpikir bahwa tidak ada gunanya usaha dan juga selalu merasa putus asa, sehingga hubungan antara sesama masyarakat kurang terjalin. Nah, yang pertama, nilai hakikat hidup manusia. Masyarakat yang menganggap hidup itu buruk, tetapi manusia wajib berikhtiar atau berusaha supaya menjadi hidup lebih baik. Seperti pada kutipan, Bapak tidak melihat hakikat kehidupan petani di kampung ini rupanya. Aku juga petani, kata Sultan Duano cepat. Bapak petani sebatang kara, aku punya istri, punya 4 orang anak, bebanku 6 kali lebih berat dari Bapak. Kini Sultan Duano yang melongo. Nasib kami petani tidak pernah berubah betapa giatnya kami bekerja. Kami hanya mampu memberikan pakaian anak bini kami selai dalam setahun. Kami orang tani, Pak. Tak pernah mampu membelikan rumah untuk mereka. Lain halnya jika menjadi pedagang. Pedagang memiliki kesempatan untuk berkembang. Setiap rumah yang ada di kampung ini bukanlah punya petani, tapi milik pedagang. Aku ingin menyekolahkan anakku seperti anak-anak orang lain kelak. Tapi kalau hanya dengan bertani di kampung ini takkan mungkin jadi. Yang kedua, nilai hakikat karya manusia. Masyarakat yang menganggap karya manusia untuk memberikan kedudukan yang penuh kehormatan. Seperti pada kutipan, dan pada suatu masa kalau suaminya pulang, ia membawakan kain baju yang indah-indah buat anak istrinya. Dan si istri memakainya secepat ke pasar, seolah memperagakan pemberian suaminya yang beruntung di rantau. Itu tentu akan menjadi kepujian dan menimbulkan iri hati di kalangan perempuan lain. Ini adalah sebuah nikmat oleh rasa bangga. Yang ketiga, ada nilai hakikat hubungan manusia dengan alam sekitar. Masyarakat yang memandang alam sebagai suatu hal yang dahsyat sehingga manusia hanya bisa menyerah tanpa banyak berusaha. Seperti pada kutipan, buat apa kita payah-payah mengangkut air dari danau? Entah lusa, entah sebentar lagi Tuhan menurunkan hujan. Sebagai petani, kita telah mengerjakan sawah kita. Kemudian kalau sawah itu kering karena hujan tak turun, Tuhanlah yang punya kuasa. Kita sebagai umatnya lebih baik menyerah dan berserah diri saja. Yang keempat, ada nilai hubungan dengan manusia dengan sesamanya, terdiri atas
masyarakat yang mementingkan hubungan vertikal antara manusia dengan sesamanya. Pola perilaku akan lebih berpedoman pada tokoh pemimpin senior atau atasannya. Seseorang dalam hidup pasti membutuhkan orang atau tokoh atasannya untuk membantunya dalam mengatasi permasalahan hidup yang ada di dalam hidup mereka. Seperti pada kutipan, kalau untuk membantu guru, semua kami mau, sebab kami tahu untuk membantu guru lebih besar pahalanya. Yang kedua, masyarakat lebih mementingkan hubungan horizontal dengan sesamanya. Nah, orang-orang dalam masyarakat ini amat bergantung pada sesamanya dan berusaha menjaga hubungan dengan tetangga yang sesamanya sebagai hal yang amat penting dalam hidup. Manusia sejak lahir memiliki rasa untuk ingin hidup bersama dengan yang lain. Manusia tidak dapat hidup tanpa ada bantuannya dari orang lain. Maka dari itu, manusia sangat bergantung pada manusia lain sehingga saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Seperti pada kutipan, karena kita sudah berdua mengambil air, mulai sekarang kita bergotong royong namanya. Sampai waktu maghrib tiba, sawah mulai yang kita sirami. Besok pagi, sesudah sembahyang subuh, kau sembahyang atau tidak? Tidak. Mulai besok kau harus sembahyang. Aku tak suka bekerja sama dengan orang yang tak sembahyang. Kau besok sembahyang ya? Ya, besok sehabis sembahyang subuh, kita sama-sama mengambil air. Mula-mula sawahmu kita sirami sampai kau pergi sekolah. Sorenya sawahku yang kau siram. Setuju? Setuju, ulasannya itu. Nah, pembahasan pada unsur ekstrinsik tersebut, yang pertama nilai hakikat hidup manusia tersebut yang telah dibacakan seperti kutipan tadi. Kutipan itu menjelaskan bahwa masyarakat tersebut menganggap bahwa kehidupannya sebagai petani sangat tidak baik dan kurang beruntung karena tak mampu menghidupi dirinya serta keluarganya, sehingga ia mencoba melakukan peruntungan dengan ingin mencoba sebagai pedagang, sehingga ia bisa memperbaiki taraf hidupnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hal ini selaras dengan teori Clyde Coulson yang menjelaskan bahwa masyarakat yang menganggap hidup itu buruk, tetapi manusia wajib berikhtiar atau berusaha supaya hidup menjadi lebih baik. Maksudnya, orang yang kurang mampu dan serba kekurangan beranggapan bahwa hidup itu buruk karena banyak mengalami kesulitan dalam hidupnya. Namun, orang yang beranggapan bahwa hidup memang buruk, tetapi akan menjadi lebih baik apabila ia berikhtiar atau berusaha. Sehingga untuk mencapai suatu hidup yang lebih baik tersebut, manusia perlu berikhtiar untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupannya. Nah, pembahasan nilai hakikat pada karya manusia, seperti yang telah dibacakan kutipan sebelumnya, yaitu menjelaskan bahwa kedudukan seorang dapat dilihat dari barang yang digunakannya. Contoh, kain baju yang indah dapat membuat semua iri dan sangat membanggakan itu. Selanjutnya, pembahasan tentang nilai hakikat hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Seperti pada kutipan sebelumnya yang telah dibacakan, kutipan tersebut menjelaskan bahwa masyarakat memandang bahwa berusaha adalah hal yang sia-sia karena menganggap bahwa dunia ini sudah diatur dengan baik oleh Tuhan, sehingga kita masyarakat cukup berserah diri dan menyerah. Hal ini selaras dengan teori Clyde bahwa masyarakat yang memandang alam sebagai suatu hal yang dahsyat sehingga manusia hanya bisa menyerah saja tanpa banyak berusaha. Pembahasan tentang nilai hakikat hubungan dengan manusia dengan sesamanya terdiri atas satu, kutipan yang pertama tadi itu menjelaskan bahwa masyarakat yang hanya ingin membantu guru karena menganggap bahwa jika membantu guru tersebut maka masyarakat akan mendapat pahala yang lebih besar dibanding membantu yang lain. Hal ini selaras dengan teori Clyde bahwa masyarakat yang amat mementingkan hubungan vertikal antara manusia dengan sesamanya atau atasannya, pola perilaku akan lebih berpedoman pada tokoh pemimpin senior atau atasannya. Seseorang dalam hidup pasti membutuhkan orang atau tokoh atasannya untuk membantunya dalam mengatasi permasalahan hidupnya tersebut. Nah, pada kutipan yang kedua yaitu menjelaskan bahwa tokoh utama menganggap bahwa hubungan manusia dengan sesamanya diperlukan dengan cara saling bekerja sama dan saling membantu. Hal ini selaras dengan teori Clyde bahwa masyarakat yang lebih mementingkan hubungan horizontal
horizontal atau dengan sesamanya, orang-orang dalam masyarakat ini amat bergantung pada sesamanya dan berusaha menjaga hubungan baik dengan masyarakat di sekitarnya sebagai hal yang sangat penting dalam hidup. Baiklah, cukup sekian presentasi unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Kemarau karya Aan Nafis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.